Next week is our final episode bersama dengan Hizkia Kelvianto, seorang dokter gigi muda yang menerima karunia kesembuhan jiwa yang sempurna dari bapaknya. Tetap bersama dengan kami di 5 Roti 2 Ikan. And just for your information, kalau teman-teman mungkin ada yang membutuhkan jasa dan pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan gigi teman-teman dan keluarga, teman-teman jangan ragu untuk bisa langsung search di Google Proximal Clinic Surabaya, atau teman-teman bisa temukan di IG atau Instagram teman-teman, ketik @proximal.id. Jangan ragu untuk mempercayakan kesehatan gigi teman-teman dan keluarga di Proximal Clinic Surabaya dengan sukacita, dengan gembira hati, dan tentunya dengan best service. Proximal Clinic siap menjadikan Anda dan keluarga prioritas utamanya. God bless you, Immanuel. Tuhan serta selalu. Setelah ketiga itu saya tetap beribadah di tempatnya Bapak David ini. Saya beribadah, waktu itu saya datang ibadah jam 5. Yang khotbah itu Pendeta Antoni Chang. Ya, kita tahu semua itu. Nah, Pak Antoni Chang punya sempat ada histori tentang itu. kejiwaan, bagaimana beliau dipulihkan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Hari itu sebetulnya saya sudah sering pelayanan sama Pak Antoni. Ya. Saya sudah tak tahu berapa banyak sudah setiap karena minggu sering kan ketemu. diundang jadi pembicara di gereja kita yang dulu. Lalu akhirnya hari itu saya memberanikan diri untuk maju ke tempatnya pembicara. Setelah doa berkat, saya maju samperin Pak Antoni. Halo Pak Antoni, saya Hizkia. Dulu kita sebut saya bilang saya habis masuk rumah sakit jiwa. Dalam 6 bulan ini saya 3 kali masuk, Pak. Saya mau Pak Antoni doakan saya supaya Tuhan sembuhkan saya seperti Tuhan sembuhkan Pak Antoni. Ya. Oke, Hizkia, yes, ayo kita berdoa. Nah, you ikuti saya berdoa, gitu kan. Ya, kata kita berdoa. Lah kita berdoa. Lalu setelah amin saya bilang, loh Pak, kita ini sebetulnya dulu sering ketemu. Ya. Iya dah, di mana? Di sini. Saya pelayanan, Pak, saya main keyboard sering. Di mana? Di sini. Oh, iya, Tuhan berkati ya. Ya udah, cepat sembuh gitu sudah. Kayak normal aja, kayak biasanya doa. Saya pulang naik mobil mau sampai ke portal keluar kompleks itu. Papa saya ditelepon sama koordinator ibadahnya. Pak, sampai mana? Ini sudah keluar parkiran. Maunya keluar portal. Pak, bisa kembali enggak, Pak? Ini Pak Antoni mau ketemu sama Bapak dan Hizkia. Oh, oke. Kembalilah. Saya ketemu sama Pak Antoni di lounge. Itu ada tempat bicara biasa kumpul. Saya dan orang tua saya masuk ke sana dalam kondisi saya gemetaran. Karena hari itu ya saya masih labil. Saya sempat ada dalam kondisi yang tiba-tiba bergetar, shaking. Terus waktu itu lagi kumat, jadi tiba-tiba gemetaran gini gitu. Terus Pak Antoni cerita gitu di dalam. Terus Pak Antoni bilang, waktu you tadi pulang, Tuhan berbicara dalam hati saya. You nggak bisa tinggalin Hizkia ini gini doang. Jadi you harus temani dia. Sesuatu yang lebih ya. Nggak bisa gini aja. Ini anak ini nggak sembuh kalau gini. You temani, nanti bimbing sampai anak ini sembuh, sampai anak ini selesaikan kuliah jadi dokter gigi, sampai anak ini nanti bisa pelayanan, punya pasangan hidup yang dari Tuhan yang terbaik, dan punya karir yang baik, sampai nanti dia menikah, sampai dia punya anak, sampai nanti ya Pak Antoni ini dipanggil Tuhan katanya. Hizkia ini harus kau temani. Dan karena Tuhan yang bilang ini ke saya, waktu itu bilang ke Pak Antoni gitu, ya ini saya mau kerjakan, ini Tuhan yang suruh. Bukan kamu yang minta, bukan apa. Jadi Tuhan sendiri yang suruh saya. Jadi saya mau melayani kamu for free. Jadi kita harus banyak ketemu, kita harus banyak ngobrol. Nomor WA kamu berapa? Mulai hari ini kita WA-an ya, kita jadi teman. Jadi hari itu saya punya 2 mentor. Yang pertama Ko David, terus Pak Antoni Chang.
Dan dua mentor ini saling melengkapi. Yang satunya ngeroh banget, yang satunya reform banget. Jadi secara nah hari itu karena Tuhan yang bilang sama Pak Antoni, jadi ayo kita harus banyak kontekan, banyak ngobrol, banyak ketemu. Oh terima kasih Pak, terima kasih gitu. Saya punya dua mentor yang hebat, ada Ko David dan Pak Antoni Chang. Ada yang mentor jarak dekat, ada mentor jarak jauh. Tapi Pak Antoni sangat perhatian sekali dengan saya, meskipun beliau banyak kesibukan, banyak jadwal pelayanan dan lokasi kita cukup jauh. Tapi beliau, saya boleh saksi sampai sekarang, hari itu beliau hafal kapan waktu saya harus badminton, kapan waktu saya itu latihan musik. Beliau hafal. Ya ini hari Rabu. Katanya you jam 6 badminton. Jadi apa Anda berangkat hari ini? Ya Pak, ini mau badminton Pak, berangkat ini Pak. Ya sudah, olahraga bagus. Dan badan you sehat, lebih gemuk kamu, jangan kurus-kurus gitu. Nah hari ini saya ada pelayanan, doa malam di sini. Nanti after ibadah kita ketemu ya di Sutos. Ya udah, ngopi di Sutos, kita ngobrol, konseling lah. Itu. Jadi saya sering waktu itu setiap Pak Antoni datang ke Surabaya, akhirnya saya yang jemput di airport. Jadi saya sudah tunggu dikit, ayo Pak, tiap Pak Antoni datang saya bawain kopernya, saya antar beliau ke tempat pelayanan atau ke hotel, terus kita ngomong dulu, ngobrol, nggak panjang ngobrol, 15-20 menit ngobrol, berdoa, dan itu saya punya rekamannya. Jadi setiap session saya ketemu Pak Antoni, ya ini session pertama, Tuhan berbicara. Ya, ini session kedua, Tuhan kasih pesan tentang blueprint. Itu sangat memori yang nggak bisa saya lupakan. Tuhan bicara tentang blueprint kehidupan kita sebagai orang percaya, kan begitu. Jadi harus ada gini. Session ketiga kita kemarin sudah belajar tentang blueprint, hari ini kita berbicara tentang maksud dan tujuan Tuhan lewat penderitaan. Nah itu saya banyak belajar dari Pak Antoni tentang, saya sukanya beliau ini nggak membuat kita tuh terbang ke awan-awan, tapi jalan di atas tanah. Kalau kita jalan gini, ya inilah hidup. Inilah menghadapi realita hidup bagaimana gitu. Kita nggak bisa berbicara hanya gini-gini aja. Ya kita yang tetap berhadapan dengan manusia tentang persoalan. Nah ini bagaimana? Ini pelajaran juga. Tanpa disadari kesembuhan itu mulai ini ya. Ya justru ternyata saya setelah dapat menghadapi kenyataan. Betul. Setelah saya dapat dua mentor yang luar biasa, menguatkan saya dari kedua sisi ini. Saya punya seperti dua kaki ini seimbang. Kemarin sudah bisa berdiri sih, tapi kayak satu kaki. Ya kadang jatuh juga karena kita pakai satu kaki. Tapi ketika sudah dua kaki kayak jalannya gini jatuh, jalan nggak jatuh, jalan bisa lari. Nah saya pelan-pelan saya mulai memperbaiki hidup, kayak hidup saya menyelesaikan requirement pasien saya menambah kepercayaan diri saya, meskipun hari itu mungkin dosen-dosen bilang, kamu ini ngilang berapa tahun kesini minta ujian, ngapain? Enggak, besok habis liburan. Terus ditolak, banyak rejection, banyak juga. Karena sudah dianggap sebelah mata. Tapi saya nggak peduli. Hari itu Tuhan ajarkan saya kalau memang nilai kita itu tidak ditentukan dari ucapan orang. Tapi Tuhan bilang apa tentang kita? Tuhan bilang saya ini berharga, Pak Antoni. Tuhan bilang saya ini punya masa depan, kata Ko David. Tuhan bilang rencananya itu belum selesai. Jadi saya hanya pegang yang Tuhan bilang aja. Saya jalani satu persatu, gak kerasa tuh pasien embel udah selesai. Saya jalani lagi, pasien anak-anak udah selesai. Pasien kawat gigi selesai. Gigi palsu nih terakhir nih, tinggal bikin gigi palsu. Selesai. Habis itu waktunya ujian. Singkat cerita 1, 2, 3 ujian apapun yang perlu saya lakukan, saya selesaikan dengan baik. Dan ternyata saya sebetulnya bisa kok. Kenapa saya dengerin kemarin yang di telinga itu? Saya tahu Tuhan kasih saya kepintaran, saya tahu Tuhan kasih saya keterampilan di tangan saya. Saya bisa main piano, saya pasti bisa pegang bor. Saya bisa main musik, saya pasti bisa bikin seni dari perawatan yang saya lakukan. Kenapa kemarin saya percaya dari kebohongan yang setan kasih buat saya?
Tapi hari itu nggak kepikiran. Iya. Kan nggak ada yang ngasih tahu. Yes. Itu sambil berjalan proses pengobatan, sambil juga berjalan proses kuliah. Ya, jadi sambil perjalanan. Saya suntik 1 bulan ini sekali. Proses kesembuhan juga belum selesai, tapi proses kuliah juga berjalan. Betul. Jadi saya sambil tetap pengobatan, saya tetap melakukan requirement saya. Ini yang saya suka jadi Pak Antoni juga. Meskipun beliau ini hamba Tuhan mungkin besar ya, pelayanannya di mana-mana. Tapi waktu itu saya tanya, Pak, saya ini sekarang suntik 1 bulan sekali, kadang masih minum obat. Gimana, Pak? Gak apa-apa. Ya suntik aja. Obat mana? Ya you minum. Tuhan kasih obat untuk you minum. Yes. Tuhan juga pakai kok obat, boleh. Kadang kita tuh memisahkan antara Tuhan dan dokter. Kenapa Tuhan dan dokter ini di versuskan gitu? Padahal kadang ya Tuhan juga pakai kok. Dan saya bersaksi, Tuhan kadang banyak pakai saya juga sebagai dokter untuk melayani pasien saya. Dan itu memang terjadi. Ada hal yang kadang saya juga nggak pelajari di kampus, tapi tiba-tiba saya dapat hikmat untuk melakukan ini, dan excellent. Dan saya lihat itu Tuhan, bukan karena saya pintar, bukan karena saya baca penelitiannya siapa, tapi kadang memang Tuhan kasih kita tuh rema-rema yang nggak dipelajari dari mana-mana. Dan setelah dijalani, saya cross check di jurnal, ini penelitian terbaru loh, baru tahun lalu muncul. Kadang bisa seperti itu. Itu hikmat karunia ya. Kita dipercayakan Tuhan pengetahuan seperti itu yang datangnya dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Ini yang saya bilang kenapa tadi harus ada 2 kaki. Kita tetap harus belajar, lakukan bagian kita. Tapi kalau memang Tuhan kasih message, dengerin. Saya waktu itu jalan 2 kaki, satu persatu selesai. Memang sih waktu itu sempat ada, sebelum ketemu Pak Antoni ya, selain rumah sakit jiwa, saya juga sempat opname di rumah sakit yang biasa. Karena badan saya yang gemetaran, karena nggak bisa tidurnya, karena badan yang nggak enak, dicek sama dokter, takutnya ada permasalahan di syaraf, permasalahan di jantung, atau dan efek samping obat atau apa, dicek nggak ada yang masalah, fungsi semua berjalan dengan baik. Berarti pure saya hanya karena psikis. Tapi itu segitu mempengaruhinya karena saya shaking tuh berjam-jam. Dalam kondisi gemetaran itu berjam-jam. Makanya orang tua saya bingung, kamu sakit apa? Enggak, ternyata nggak ada penyakit. Di rumah sakit juga diobati, ya tetap diinfus tapi nggak tahu penyakitnya apa. Paling dikasih obat mah, katanya ini kayaknya kemarin telat makan gitu. Kasih obat lambung, nanti pulang minum aja sirup ini aja. Gak ada sakit apa? Enggak, diperiksa EKG apa semua, everything's normal. Tapi ternyata belief system itu, kebohongan yang saya percaya itu sangat mempengaruhi realitas saya, mempengaruhi fisik saya, mempengaruhi kekuatan mental saya. Semuanya jadi lemah. Semua lemah karena belief system saya ke hal yang jelek itu. Singkat cerita, selama 2 tahun kurang lebih saya menjalani terapi dari rumah sakit berupa injeksi 1 bulan sekali. Dan di tahun 2020 ketika saya sudah menyelesaikan pendidikan, ketika saya sudah menyelesaikan sumpah saya sebagai seorang dokter gigi, suntikan itu selesai juga. Stop juga. Iya. Jadi ada memang prosesnya. Waktu itu diturunkan memang dari 1 bulan sekali jadi dosisnya 2 bulan sekali. Terus terakhir itu saya 3 bulan sekali kalau nggak salah. Habis gitu selesai. Dan itu memang selesainya adalah ketika saya sudah selesai juga di pendidikan. Jadi saya merdeka, Tuhan kasih saya graduation dari universitas, Tuhan kasih saya graduation dari rumah sakit. Saya sudah selesai di sana. Bebas dari obat itu juga ya, ketergantungan untuk injeksi. Dan segala hal yang saya kira hari itu hilang, yang ketika saya depresi, ternyata enggak. Tuhan gantikan jauh lebih baik hari ini. Saya enggak bohong. Saya punya keluarga yang luar biasa, support saya dalam segala hal. Saya punya pasangan hidup yang baru. Saya sudah tunangan. Dalam waktu dekat saya
di beberapa bulan ini masuk sedang ke mempersiapkan pernikahan. pernikahan. Ya. Kita sedang mempersiapkan semuanya, pasangan yang terbaik dari Tuhan, luar biasa Tuhan kasih. Tuhan kasih saya pekerjaan juga yang luar biasa. Saya baru praktek mungkin 1 tahun, tapi Tuhan percayakan saya untuk bisa buka klinik sendiri di zaman yang seperti ini pandemi. ya. Pandemi yang kayak gini. Saya dikasih kepercayaan, ada orang yang invest ke saya karena dia melihat, I believe Tuhan mau pakai kamu di marketplace. Dia melihat sesuatu di dirimu gitu ya, yang itu yang Tuhan taruh. Dan dia bilang, ya sudah kita invest. Ya udah, message-nya ini kamu harus bikin klinik kok. Kamu bukan ikut sama orang. Aku lihat kamu ini harus punya klinik sendiri. Tuhan pakai kamu untuk jadi dokternya worshiper di Indonesia. Hah? Gimana? Ya udah. Jadi akhirnya ada ya kita buat sesuatu. Lalu jadilah klinik. Dan besok awal Februari, 2 Februari, saya merayakan anniversary yang pertama untuk klinik saya. Jadi 1 tahun selamat. boleh. Iya, sebut kliniknya, iya nggak apa-apa loh. Saya di Proximal Dental Clinic, ada di Jalan Tenggilis dekat Ubaya. Nah, Tuhan baik, Tuhan kasih saya tim dokter yang luar biasa. Di tempat saya ada spesialis bedah mulut, gigi palsu, konservasi, gigi anak, semua yang Anda dulu pernah merasa gagal di sana. Saya memang gagal di semua departemen itu. Tapi sekarang Tuhan kasih teman-teman spesialis di bidangnya masing-masing. Benar-benar spesial mereka. Jadi teman saya yang kemarin memang harus spesialis itu supaya bisa kerja tempat saya ternyata. Makanya Tuhan kasih, lu gak apa-apa lulus dulu. Nanti lulus gigi ini semua jarang. Sekarang ketemu lagi, saya ketemu dengan teman-teman saya yang dulu lulus duluan, yang ketika saya sumpah dokter gigi dia sumpah spesialis gitu. Ternyata sekarang kita bertemu lagi di satu tempat, kita bekerja bersama-sama, kita membahas kasus-kasus yang kompleks, kita membahas tentang full mouth rehabilitation, kita membahas tentang implan. Bisa kita berekan yang duluan ya, berekan dengan yang duluan. Tiba-tiba Tuhan banyak buat percepatan. Jadi saya merasa kalau kita lihat anak panah itu kan memang harus ditarik dulu ke belakang. Memang kadang seolah-olah waduh ketinggalan lu jauh. Tapi ketika itu dilepaskan kita bisa melesat jauh lebih cepat dan itu tepat sasaran. Betul, dan saya sangat merasakan itu bukan kekuatan saya. Ketika Tuhan tolong saya kecelakaan tunggal, ada puskesmas, Tuhan pertemukan saya dengan Pak Antoni Chang, dengan Ko David. Tuhan kasih ada investor yang punya hati melayani. Tuhan kasih saya pasien-pasien yang trust. Percaya sama kita. Meskipun dengan segala latar belakang saya, mereka beberapa tahu latar belakang saya dan mereka sangat percaya dengan apa yang saya lakukan. Tuhan kasih saya tim-tim dokter-dokter spesialis, which is itu teman-teman saya yang udah lulus duluan. Kita bekerja bersama. Ini bukan karena Hizkia itu pintar, hebat apa, sudah jelas. Lulus. Saya nggak selesai. Hebat mana orang depresi? Dokter yang vonis dia bipolar. Dokter yang vonis dia maniak dan depresi. Profesional, ya memang nggak bisa. Kata-kata yang menghantui saya tidak bisa itu Tuhan ganti dengan sesuatu yang memang tidak bisa dibayangkan. Jadi hari ini pun kita harusnya tadi ketemu lebih cepat. Tapi ya puji Tuhan karena memang banyak pasien yang tadi harus saya tangani dan lain sebagainya, kasusnya cukup kompleks. Jadi ya mohon maaf saya agak terlambat. Tapi on the other side saya juga tetap bisa melihat, wow Tuhan, aku yang gini aja loh Tuhan, aku masih mau nyempatkan waktu untuk sharing sesuatu. Masih ada loh ternyata orang yang pasien yang trust sama saya. Mereka mempercayakan tindakan operasi, mereka mempercayakan tindakan implan, cangkok tulang dan lain sebagainya. Kita mengerjakan hal-hal yang beyond. Itu kok bisa? Saya kalau ditanya juga nggak tahu. Tapi ya saya cuma belajar aja. Oh sekarang teknologi, ya udah saya baca, saya pelajari.
apa yang perlu saya ikuti, training, workshop, seminar, hands on, ya kalau memang diperlukan saya ikut, dimanapun ya saya ikut. Tapi ternyata ya Tuhan kirimkan itu bukan cuma ilmunya, tapi pasiennya dikirim juga. Habis belajar bedah, pasien bedah datang. Habis belajar kawat gigi, pasien kawat gigi datang. Habis belajar perawatan syaraf, datang tepat waktu ya saat kamu sudah menguasai semuanya. Jadi memang saya merasa memang dalam setiap musim itu penyertaan Tuhan ini luar biasa. Oke. Ya, keren. Di awal tadi kamu sempat ngutip ayat Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Jadi turut bekerja benar dari hal kehancuran, keterpurukanmu, dan itu bertubi-tubi loh. Waktunya hampir bersamaan dan pemulihannya juga bersamaan. Lulus ternyata, dan lulusnya excellent. Dan itu kerennya Tuhan, luar biasa. Dan panggilan hidupnya sudah berubah dari dulu memanggil diri sendiri orang yang gagal, orang yang gak bisa, orang yang gak mampu, orang yang tidak punya hari esok, tapi sekarang dipanggil Tuhan untuk dipakai. Menerima banyak kepercayaan. Panggilannya sudah berbeda ini. Hizkia yang dulu dengan Hizkia yang lama, Hizkia yang dulu melabeli dirinya sendiri dengan orang yang gagal, tetapi sekarang Tuhan melabeli Hizkia orang yang luar biasa, yang dipercaya, hamba Tuhan yang ditaruh Tuhan di marketplace. Ya, saya percaya pemakaian Tuhan tidak berhenti sampai hari ini. Akan ada kepercayaan yang besar. Amin. Bahkan ini dokter gigi yang lengkap ini. Lengkap ini. Dari pengalaman, dari perjalanan hidupmu bersama dengan Tuhan, sehingga dari seorang psikiater juga. Ya kan? Ini pasti akan dipertemukan dengan biasanya kita latar belakang kita akan ketemu 11-12 dengan orang yang nggak jauh-jauh dari apa yang kita sudah berhasil sama Tuhan di sana. Gitu. Sebetulnya waktu di hari terakhir saya di rumah sakit jiwa yang ketiga itu, yang benar-benar terakhir, di hari terakhir itu saya dapat satu melodi. Lalu saya tuliskan menjadi sebuah lagu, tapi saya baru selesaikan rekamannya itu tahun 2021. Ini kayaknya Pak David sempat cerita. Dan Pak David sempat ikut ngisi main keyboard di sana. Ya karena 1-2 hal memang belum diupload sih, tapi nanti kayaknya harus segera dirilis karena memang kata-katanya memang saya dapatkan jelas hari itu bersama dengan melodinya, dan saya coba sempat nyanyikan ini di persekutuan yang hari Jumat itu yang saya cerita, dan ketika lagu ini pertama kali nyanyikan mereka bilang kayak ini lagu kayak familiar banget di telingaku, langsung bisa singelong, dan mereka menangis, mereka mengalami lawatan Tuhan, dan mereka bisa merasakan wow, this is God. Sebelum bahkan saya bersaksi tentang what behind the song. Tapi lagu itu sendiri sudah sangat powerful, dan saya semakin melihat kalau ini Tuhan. Berarti yang dulu saya merasa saya harus gini, baru saya gini, salah. Kadang itu kita harus melakukan sesuatu supaya menjadi become something. Tapi kita nggak sadar kalau Tuhan sudah jadikan kita something. Kalau kita punya mentality kita ini anak raja, kita ini anak bapa, itu beda dengan mentality Tuhan aku gini dulu supaya aku jadi raja. Itu beda dalam menghadapi kehidupan. Jadi jalannya berbeda, dan saya memang merasakan kalau dulu mungkin saya nggak ngalami hal ini, hari ini saya nggak sekuat dan setenang hari ini, dan tidak pada titik sekarang ini. Puji Tuhan, saya hari ini mungkin dulu orang melihat wow pelayanan di gereja besar, mungkin jemaatnya ribuan dan lain sebagainya, luar biasa aransemen dan lain sebagainya. Yes, it's good. Saya harus bilang it's the greatest experience in my music life, in my music journey.
Dan saya rasa nggak akan pernah ada experience yang seperti itu. Tapi Tuhan bawa ke episode baru di mana Tuhan bawa saya dari satu gereja lokal ke gereja lokal yang lain, dan Tuhan bawa saya ke nation. Saya sempat diajak sama Ko David juga pelayanan di Bali. Waktu itu ada missionary dari berbagai negara, terutama di Filipina, Southeast Asia, jadi dari Thailand, dari Brunei, dari Malaysia, Singapura, Korea, juga ada dari Jepang, ada 2 orang dari US, Kanada, satu kumpulan missionary yang mereka punya link pelayanan, dan saya bisa melayani di sana. Dan itu nggak pernah terpikirkan saya untuk saya melayani in English, main keyboard sama bule dan sebagainya. Dan Tuhan nggak selesai dari situ. Tiba-tiba orang Filipina itu menyanyikan lagu bahasa Filipina dan ditangkap oleh leader saya, Ko David. Terus disuruh buatkan aransemennya deh. Nah, aransemen saya main piano. Saya main piano untuk nunggu vokal, saya kasih guide vokal nyanyi. Dan ternyata karena vokalisnya belum datang, ini di-send sama orang musiknya, di-send di email, dan mereka receive ini sebagai wow, ini luar biasa. Saya nyanyi bahasa Filipin sambil main piano. Saya bukan penyanyi, tapi ternyata itu pun bisa jadi berkat di sana. Dan saya bilang, loh bukan, ini gak saya, no. Sudah saya terima ini sebagai yang dari kamu, this is so great. I cannot wait to see you again. Aku pengen ketemu kamu lagi. Kapan kita bisa meet up lagi? Kamu kan yang waktu itu main piano kan? Waktu kita ketemu di Bali gitu. Mereka bilang gitu, dan your voice is so heavenly. Mereka bilang gitu. Saya bilang heavenly dari mana? Karena saya ngerasa saya nggak bisa nyanyi. Tapi hari itu Tuhan bawa saya ke sana, dan nggak selesai. Saya diajak juga sama Ko David pelayanan di kumpulan missionary yang lain di Singapura. Tuhan ajak saya untuk pelayanan 50 jam non-stop, worship and prayer. Kita nyembah dan berdoa bersama-sama untuk nation. Dan banyak lagi akhirnya kesempatan untuk bisa melayani gereja-gereja yang mungkin dulu belum sempat saya layani. Terus ketemu teman-teman baru di sana. Terus bisa sharing mungkin apa yang saya tahu, bisa jadi partner main musik untuk mereka. Dan saya merasa kayak ini another season buat saya, bukan hanya untuk saya tapi untuk mereka. Bukan hanya saya mengejar saya mau main musik ini, saya mau main alat ini, saya mau cari sound ini, tapi saya sekarang bisa ketemu people. Mereka kenapa? Mereka belum bisa yang mana? Apa yang buat banyak orang. Apa yang bisa saya kasih untuk mereka? Apa yang bisa saya tolong dari kamu? Oh, tak kenalkan ini kamu butuh siapa? Butuh ini. Jadi kayak saya bisa ketemu orang-orang yang baru, support system yang baru, dan saya rasa itu yang paling penting sih. Tadi sempat kamu juga bicara, sebenarnya bukan perkara tempat ya, bukan perkara tempat di mana kita bisa pelayanan, kita bisa memberi dengan skill kita untuk tanda kutip dipakai Tuhan jadi berkat gitu ya. Tapi kita juga perlu berpikir bahwa kita bisa renungkan sama-sama, tapi bagaimana di tempat itu kita bisa berkomunitas dengan sehat. Ya, berkomunitas dengan sehat. Di awal juga Hizkia sempat sampaikan, sekalipun di pekerjaan, di ruangan yang tersedia kita bisa berhubungan, kita bisa bekerja dengan sehat. Demikian juga dalam pelayanan. Bukan berarti di pelayanan semuanya bisa oke, ternyata enggak juga gitu ya. Perlu orang-orang yang mengerti kita, menerima kita, mendorong kita, memberikan semangat kita. Bahkan pada saat kita benar-benar terpuruk, orang itu tidak memberikan penilaian, tidak memberikan judgement, tapi mengangkat kita, menerima kita apa adanya. Seperti Ko David yang Tuhan pakai untuk menerima kamu apa adanya, membantu, menolong kamu, bukan dengan kekuatan Ko David juga, saya percaya, tapi karena Tuhan ada bersama-sama dengan dia, menggerakkan dia untuk menerima kamu.
Ya, saudara, kisah hidup yang panjang banget dan yang menghadapi pasti lelah banget gitu ya. Tapi ada kekuatan Tuhan yang ternyata menyupport Hizkia sampai jadi seperti sekarang gitu, sampai di titik ini. Dan diawali dari pertama hijrah dari Mojokerto, ada kesendirian, kemudian ada hidup mulai berantakan karena tidak bisa tidak bisa memanage, tidak ada keseimbangan di sana. Tapi toh yang saya sangat diberkati ketika saya renungkan, dalam kebodohan kita lah kasarnya, dalam ketidakmengertian kita, keterbatasan kita dalam memilih keputusan, bersikap seperti apa, salah dalam menentukan prioritas, toh juga hal itu semua pada akhirnya tadi mendatangkan kebaikan gitu, membuat kita akhirnya mengerti mana yang benar, mana yang enggak gitu kan. Itu bekerja dengan sama-sama, terus mendatangkan hal-hal yang di luar pikiran, sekalipun ada depresi di sana gitu loh. Itu masa-masa yang saat itu pasti sangat nggak mudah, seperti tadi diceritakan, sangat nggak mudah, sangat melelahkan, sangat menyebalkan mungkin menghadapi yang seperti itu pasti. Tapi ternyata semua itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi kita yang sekarang gitu. Jadi bersyukurlah saudara untuk setiap masa, setiap peristiwa yang enak nggak enak, kalau lebih-lebih pasti yang nggak enak ya. Mengucap syukur itu sangat lebih diperlukan ketika masa tidak enak itu hadir gitu dalam hidup kita. Dan ucapan syukur menyembuhkan segalanya sekalipun. Dan ada lagi sih poin tentang kesembuhan, ketika dia berjuang tentang bagaimana namanya bisa sembuh, dipertemukan dengan orang-orang yang memang saat itu jadi bagiannya dia gitu ya, jadi bagiannya Hizkia untuk bisa Hizkia nikmati, Hizkia miliki. Dan kesembuhan itu bertahap gitu bertahap. Jadi karena apa? Karena ya semuanya itu kesakitan yang dialami, depresi yang dialami itu juga akibat daripada ada tumpukan 1, tumpukan 2, tumpukan 3 itu tadi, penolakan 1, penolakan 2 gitu kan, penyesalan 1 dan sebagainya seterusnya numpuk di situ. Sehingga waktu mau sembuh ya, satu hal yang saya dikuatkan bahwa kalau kamu mau sembuh, selain punya iman, kamu mesti sabar gitu. Kamu mesti sabar dengan dirimu sendiri, kamu mesti sabar dengan apapun yang Tuhan momen-momen, tiap momen nikmati gitu. Tidak mudah loh saudara, aku yakin banget gak mudah menikmati. Mesti diinjeksi, mesti dimasukin rumah sakit, maaf gitu ya, rumah sakit yang dinilai orang tidak waras lagi seperti itu kan, bahkan diberi penilaian yang seperti itu. Tapi ternyata tidak ada yang bisa mengalahkan itu tadi, apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk bisa dia miliki gitu, untuk bisa Hizkia miliki. Dan ajaib saya sangat diberkati ternyata sampai sedalam itu gitu yang dia alami bersama dengan Tuhan. Sangat memberkati, thank you banget. Thank you kesempatannya. Pasti teman-teman, jadi teman-teman yang di luar sana, saya juga setuju bagaimana tadi Hizkia bilang bahwa jangan buru-buru labeli dirimu gitu ya, karena dia sudah punya pengalaman dalam hal itu. Jadi jangan buru-buru labeli dirimu yang bipolar lah, yang tripolar atau berapa polar, udah jangan saudara. Percayakan dirimu pada orang yang memang Tuhan tempatkan dan itu layak untuk kita percayai gitu ya. Jadi jangan melabeli kita dengan begitu mudah, apalagi label yang negatif, karena sesungguhnya kita tuh berharga banget gitu ya. Kita tuh berharga banget. Itu saya sangat dikuatkan. Dan ada satu pujian yang tadi dia bilang gitu ya saudara, yang tadi Hizkia bilang, pasti inget dong karena kan yang nyiptain, pasti inget dong. Jadi kalau kami boleh minta gitu ya, kalau yang main yang di sono tuh lupa ya monggo lah main gitu. Gak apa-apa, bisa geser nanti Pak Aku David geser atau di sini. Pak David. Atau Pak Aku David. Nanti nyanyi bareng ya, lagunya gampang kok. Nyanyi bareng boleh lah, nanti kita ngikuti ya. Gak apa-apa, ayo. Nah Pak Aku David geser. Nah dibantu saudara ya. Kita santai saudara. Jadi ada satu judulnya apa sih ya kalau boleh tahu? Judulnya harus tahu dong ya, bukan boleh tahu, harus tahu nih judulnya. Geser di sini. Oh ya oke. Nah. Mungkin Anda mau menyanyi. Ya judulnya? Judulnya Berserah Penuh. Berserah penuh. Oke. Berserah penuh saudara. Saudara kita Hizkia Kelvianto. Tiada kasih seperti kasih-Mu, Kau layakkan ku
yang mulia. Betapa kagum aku melihat penyertaan-Mu, oh Tuhan, dengan segenap hati ku nyatakan aku percaya, aku percaya kepadamu Tuhan, pemilik hidupku. Aku berserah, ku angkat tanganku berserah dalam kuasa-Mu, ku berserah penuh. Mari kita katakan, aku percaya. Aku percaya, aku percaya, aku percaya kepadamu Tuhan, pemilik hidupku. Aku berserah, aku berserah, oh, kuangkat tanganku berserah dalam kuasa-Mu, ku berserah penuh. Aku percaya, aku percaya kepadamu Tuhan, pemilik hidupku. Aku berserah kepadamu, aku berserah, aku angkat tanganku berserah dalam kuasa-Mu, ku berserah penuh dalam kuasa-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu ku berserah penuh. Dalam kuasa-Mu ku berserah penuh. Amin. Dalam kuasa Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan berserah penuh. Karena kita percaya pada saat kita berserah penuh, tangan Tuhan yang ajaib akan turun tangan untuk membela. Bukan hanya sekedar membela, tetapi akan membawa kita kepada kemenangan-kemenangan yang ajaib seperti yang rekan kita Hizkia alami bersama-sama dengan Tuhan. Dan saatnya setiap kita, orang-orang yang sudah dimenangkan, untuk boleh punya beban, punya hati untuk memenangkan orang-orang di sana yang dipercayai Tuhan untuk kita temui tiap waktu, tiap hari. Kita percaya setiap kita akan mendapatkan kemenangan yang
besar. Amin. Stay tune terus saudara, bareng kami di 5 Roti 2 Ikan. Kalau mungkin saudara ada kisah hidup, dan saya percaya, kami percaya pasti setiap kita punya kisah yang sendiri-sendiri dan itu unik dan itu Tuhan bekerja di dalamnya. Yuk berani bersharing, berani bersaksi, berani join bersama dengan kami, karena setiap kesaksian itu ketika dibagikan bukan hanya membuat kita semakin kuat, tapi itu pasti juga akan berguna dan bermanfaat, menguatkan hati orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel saudara, sampai kita ketemu minggu depan kembali. Bye. God bless you all.